Selamat pagi saudara pendengar, saudaraku. Pada pagi ini kita bersyukur di mana kita bisa bertemu kembali, ya, di mana pada hari Minggu. Saat ini kita akan membahas topik yang menarik, saudara, yaitu tentang wadah dan keselamatan. Tapi sebelum kita akan membahas, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi ini Engkau memberikan anugerah kepada kami sehingga kami dapat menikmati kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Bila Engkau menyertai kami dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun, karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, biar Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, dalam Markus 9 ayat 1 dikatakan, katanya Baal lagi kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Saudara pendengar, pada pagi ini kita akan bahas tentang wadah dan keselamatan. Saudara, rencana kekal Allah kepada umat manusia itu ada dua hal, yaitu wadah dan keselamatan. Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah wadah dulu. Nah, wadah ini saudara di dalam rencana Allah itu dari kitab Kejadian, di mana Allah telah menyediakan wadah bagi Adam dan Hawa, yaitu Taman Eden. Nah, kemudian rencana keselamatan itu keselamatan Allah itu berjalan terus sehingga datang pada Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat batra, yaitu batra Nuh. Itu adalah wadah bagi Nuh untuk meneruskan regenerasi orang-orang yang benar. Saudara, di dalam perjanjian baru kemudian Allah melalui Yesus Kristus, sebelum Yesus Kristus para nabi telah menubuatkan. Daniel pasal 2 ayat ke-44 dikatakan bahwa aku akan menyediakan kerajaan bagiku, kerajaan di surga. Nah saudara, kemudian dalam perjanjian baru, dalam Markus 9 ayat 1, wadah atau kerajaan Allah yang Allah sediakan bagi umat manusia adalah dijelaskan dalam Markus 9 ayat 1 bahwa kerajaan Allah itu adalah wadah. Nah saudara, itulah sebabnya saudara, persyaratan kerajaan Allah itu datang harus dengan kuasa dalam Markus 9 ayat 1. Nah, pertanyaannya adalah kapan kuasa itu datang? Kuasa itu datang kapan saudara? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kuasa itu datang ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul. Pertanyaannya lanjut adalah kapan Roh Kudus turun ke atas para rasul? Terjadi saudaraku di Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 di mana dijelaskan di situ bahwa kuasa datang ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta kepada para rasul. Nah, disitulah kerajaan Allah datang. Itulah sebabnya saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu menjelaskan tentang bagaimana proses kerajaan Allah itu datang. Mengapa? Karena dia datang harus dengan kuasa, sebagaimana Yesus katakan dalam Markus 9 ayatnya yang pertama. Nah saudara, kemudian saudara, kita melihat di dalam Allah merencanakan keselamatan kepada umat manusia, itu wadah terlebih dahulu, wadah terlebih dahulu, yaitu kerajaan Allah. Oleh sebab itu kepada kita sekarang kerajaan Allah sudah datang. Kapan? Yaitu di Kisah Rasul terjadi, Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat ke-13. Dengan demikian saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menyiapkan wadah kepada umat manusia, barulah kita akan masuk pada rencana keselamatan Allah kepada umat manusia dalam corona ini. Oleh sebab itu saudara, penting bagi kita untuk memberitakan wadah itu, bahwa wadah itu sangat penting diketahui oleh seluruh umat manusia, bahwa wadah itulah kerajaan Allah. Itulah sebabnya sebelum Yesus dalam pelayanannya, dalam pelayanan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat ke-33, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, wadah itu di dalamnya berisi kebenaran. Saudara, kebenaran dalam bahasa Yunani adalah aletheia.
Kemudian aletheia ini saudara dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa kebenaran itulah Injil. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para rasul dalam Markus 16 ayatnya ke 15-16, pergilah kamu ke seluruhnya, beritakanlah Injil itu. Saudara, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Saudara, di dalam wadah itu terjadi secara faktual itu dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana mulai ayat 1 sampai ayat 13 itu Allah telah bermanifestasi. Allah bekerja, saudara, untuk menyediakan wadah bagi seluruh umat manusia. Nah, saudara, secara fakta bahwa kerajaan Allah itu datang pada jam 9 pagi dalam Kisah Rasul pasal 2. Itulah sangat penting bagi kita harus mengetahui bahwa setiap manusia diselamatkan oleh Allah nanti itu harus masuk dalam kerajaan Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa tahu kerajaan Allah supaya saya masuk dalam kerajaan Allah? Itulah sebabnya melalui pelajaran ini pada pagi ini kita bahas bahwa kerajaan Allah adalah wadah yang harus semua manusia masuk. Dan saudara, Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-47 kita membahas dan Petrus membahas tentang keselamatan yang harus dialami oleh bangsa Israel atau harus diketahui oleh bangsa Israel. Keselamatan itu sangat penting bagi umat manusia, lebih khususnya yaitu kepada bangsa Israel, dalam khususnya Kisah Rasul pasal 2 itu. Dengan demikian saudara, wadah sangat penting diketahui oleh manusia agar manusia harus memasuki wadah itu sebagaimana yang Allah mau dalam Daniel 2 ayat ke-44 bahwa wadah itu itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Dengan demikian saudara, bahwa kerajaan Allah sudah ada dalam dunia ini. Suatu saat nanti kerajaan Allah ini atau wadah ini akan diserahkan oleh Yesus kepada Allah kembali. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus harus menyerahkan kerajaan itu kepada Allah kembali? Karena dalam Daniel 2 ayat ke-44 bahwa kerajaan Allah itu milik atau ownernya adalah Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-24 bahwa kerajaan Allah setelah Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan menyerahkan kerajaan Allah itu kepada Bapa yang di surga. Mengapa? Karena kerajaan itu berasal dari Bapa turun ke dalam dunia ini demi wadah keselamatan umat manusia dalam konteks ini, dan Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan menyerahkan kembali kerajaan itu kepada Bapa yang di surga. Itulah saudara proses bagaimana wadah itu harus kita ketahui bersama bahwa wadah itu adalah kerajaan Allah. Saudara, dengan demikian maka pada poin ini kita menekankan tentang wadah, dan berikutnya kita akan membahas tentang keselamatan. Nah saudara, demikianlah pembahasan tentang wadah pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan jikalau saudaraku memiliki pertanyaan, hubungi saya di nomor 0853 40 42 9873. Sekali lagi 0853 42 40 42 9873. Saudara bisa mengcalling saya, mengkontak saya, pertanyaan apa saja. Jikalau saya ingin, saudara ingin, silakan di nomor 0853 40 42 9873. Demikianlah saudara pembahasan tentang wadah yang Allah mau dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.